Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Tetap semangat. Sebelum pembelajaran IPS kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, jangan lupa absen di link MTSN 2. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sini adalah bebas menentukan nasib dan hari depannya sendiri. Makna yang kedua adalah sebagai puncak perjuangan, dalam arti bukan berhenti berjuang, tapi ini adalah puncak perjuangan melawan penjajah. Berikutnya, merdeka berarti mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau secara politik. Kemudian penjebolan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Kemudian pengertian makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah jembatan untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Kemudian yang terakhir adalah merdeka berarti membangun. Dalam arti merdeka, membangun, arti mengisi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat dulu bagaimana mendeskripsikan konstitusi yang pertama. Karena ini penting sekali, negara harus satu punya pondasi, pondasinya adalah Pancasila. Yang kedua harus punya undang-undang. Istilah konstitusi secara bahasa atau istilah adalah grondwet. Ini adalah bahasa Belanda. Kemudian grond itu berarti adalah dasar dan wet adalah undang-undang. Jadi grondwet itu adalah undang-undang dasar. Pengertian dari konstitusi ini adalah keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana pemerintahan negara dilaksanakan. Sekarang Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Di sini kita bisa lihat bagaimana sidang PPUPKI ya, konsep yang menghasilkan konsep dasar negara RI, kemudian dibentuk Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Ya. Kemudian kedua, sidang PPUPKI tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang menghasilkan konsep dasar negara UUD 1945. Kita lihat kronologisnya, bagaimana kronologis daripada perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pada waktu itu
Ya, Jepang terdesak. Tahun 1945 posisi Jepang dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya makin terdesak. Hal itu ditandai dengan jatuhnya salah satu pulau milik Jepang kepada sekutu, yaitu Pulau Saipan. Jatuhnya Pulau Saipan ke tangan pasukan Amerika Serikat membuat garis pertahanan Jepang di Pasifik semakin terancam. Hal ini terbukti dengan serangan bertubi-tubi terhadap kedudukan Jepang di Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Bahkan pasukan sekutu telah menguasai Balikpapan, sehingga Jepang kehilangan salah satu sumber minyak yang berguna untuk mesin perangnya. Kondisi Jepang semakin memburuk. Pada bulan Agustus 1944, moral prajurit merosot dan ekonomi dalam negeri menjadi lesu. Keadaan yang tidak menguntungkan ini memaksa Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Pengunduran dirinya itu terjadi pada tanggal 17 Juli 1945. Kemudian diganti dengan Jenderal Kuniaki Koiso atau Perdana Menteri Koiso memulihkan kewibawaan Jepang di mata orang-orang Asia. Maka dengan janji Koiso ini Jepang mengharapkan agar tentara sekutu tidak disambut penduduk sebagai pembebas rakyat, melainkan sebagai penyerbu negara mereka yang akan merdeka. Kemudian Jepang di sini memiliki janji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Maka tanggal 1 Maret tanggal 1 Maret pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas, Perdana Koiso menepati janjinya tanggal 1 Maret 1945. Jenderal Kumaiku Harada mengumumkan pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Badan ini kemudian diberi nama BPUPKI. Maksud dan tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara RI yang merdeka. Pada tanggal 29 April 45 bertepatan dengan ulang tahun Teriko Heiko Kaisar Jepang, di mana BPUPKI yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat terpilih sebagai ketua. Ini kronologisnya Jadi diresmikannya BPUPKI 29 April 45 itu adalah bertepatan dengan ulang tahun Tensho Haika atau Kaisar Jepang. Kemudian sidang BPUPKI yang menghasilkan konsep dasar, kemudian dibentuk panitia 8 menampung aspirasi, yang menjadi dibentuklah panitia 9. Kemudian 22 Juni 1945 sidang panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian 10 sampai dengan 17 Juli 1945 ini adalah sidang kedua BPUPKI yang menghasilkan konsep hukum dasar negara. Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena sudah selesai
dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di sini yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini merupakan kronologis dari perjalanan kemerdekaan Indonesia. Pada saat ada pembentukan negara RI, sini ada istilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa Rengas Dengklok ini adalah yang letaknya terpencil dari 15 km dari Jalan Raya Jakarta Cirebon. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi tanggal 16 Agustus 1945. Mana peristiwa ini dilatar belakangi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi, serta menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Dengan peristiwa Rengas Dengklok ini, ya, pada saat pukul 04.30 terjadi penculikan Soekarno-Hatta oleh para pemuda yang dipimpin oleh Sudarso Subeno. Sore hari para pemuda membebaskan Soekarno-Hatta, ya, itu tadi pada malam hari, beserta rombongan berangkat menuju Jakarta pukul 23, ya. Siang hari rombongan tiba di Jakarta, minta izin, ya, membawa Soekarno-Hatta tiba di rumah Soekarno untuk menurunkan Ibu Fatmawati dan anaknya yang ikut di bawah rombongan Rengas Dengklok. Rombongan tersebut melanjutkan perjalanan menuju rumah Tadasi Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di ruang makan Tadasi Maeda. Di rumah tersebut telah hadir berbagai golongan pergerakan nasional untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Golongan tua mewakili oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo, sedangkan golongan muda diwakili oleh Soekarni, B.M. Dia, dan Sudiro. Sekarang sidang PPUPKI tanggal 28 sampai Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana di sini sidang PPUPKI ini menghasilkan konsep dasar dari Mr. Muhammad Yamin, ya. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri pertuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan rumusan yang diajukan oleh Mr. Supomo itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah, keadilan rakyat. Sedangkan rumusan atau konsep dasar negara oleh Insinyur Soekarno adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua, ya, dengan beranggotaan yang namanya 9, Panitia 9 atau
yang menghasilkan Piagam Jakarta. Ya. Kemudian ini adalah merupakan hasil dari Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI 18 Agustus 1945, sini yang menetapkan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian perubahan penting hasil sidang demi persatuan dan kesatuan Indonesia, sila Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demikian anak-anak penjelasan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang kami jelaskan, bagaimana Jepang ingin memberikan hadiah namun kenyataan tidak bisa diwujudkan. Ini adalah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bisa kita buktikan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang ketiga. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka terwujudlah Indonesia atau kemerdekaan Indonesia ini. Demikian anak-anak penjelasan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.